Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah fungsi kompleks ya. Okay, thank you very much. Today we will discuss about the complex function subject on Mathematics Education Department of IKIP PGRI Bojonegoro. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengantar fungsi kompleks. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas fungsi kompleks, di mana video ini nanti silahkan dicek oleh mahasiswa sekalian. Kami linkkan dengan LMS Moodle IKIP PGRI Bojonegoro dengan link lms.ikipgribojonegoro.ac.id. Baiklah, kita masuk di materi terkait pengantar bilangan kompleks di sub eksistensi bilangan kompleks. Dalam berbagai masalah terapan, kita tahu bahwa sistem bilangan real ternyata tidak mencukupi untuk mengkaji permasalahannya. Misalkan perhatikan persamaan kuadrat berikut ya, x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Solusi dari persamaan tersebut adalah x sama dengan akar negatif 1. Jelas bahwa x sama dengan akar negatif 1 bukanlah bilangan real karena tidak ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan negatif 1. Jadi secara umum untuk persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a-nya sama dengan 0, mohon maaf, dengan a-nya tidak sama dengan 0, tidak akan memiliki solusi ketika nilai dari d diskriminannya b kuadrat dikurangi 4ac kurang dari 1. Sebagai contoh, carilah solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Jelas, persamaan tersebut tidak memiliki solusi dalam sistem bilangan real. Agar setiap persamaan kuadrat memiliki solusi, maka sistem bilangan yang digunakan harus diperluas. Perhatikan kembali solusi dari persamaan-persamaan kuadrat di atas tadi. Jadi solusi-solusi tersebut mengandung akar bilangan negatif. Jelas, akar dari suatu bilangan negatif bukanlah bilangan real. Setiap bilangan yang bukan bilangan real berarti termasuk dalam komplement bilangan real. Jadi R pangkat C. Untuk mempermudah penulisan matematika, abad 18 ilmuwan Leibniz memperkenalkan bilangan I sama dengan akar negatif 1 kuadrat. Jadi ketika kita punya akar dari negatif 4 sama dengan ya ekuivalen dengan akar 4 dikalikan dengan akar negatif 1, maka hasilnya plus minus 2i. Bilangan seperti ini disebut sebagai bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner ialah bilangan yang dapat ditulis sebagai BI dengan B tidak sama dengan 0 dengan anggota dari bilangan real. Kuadrat dari bilangan imajiner I kuadrat sama dengan negatif 1. Selain bilangan real, ada jenis bilangan lain yaitu bilangan imajiner. Gabungan dari bilangan real tersebut dan bilangan imajiner membentuk bilangan dan disebut sebagai bilangan kompleks. Dalam hal ini kita notasikan dengan Z. Okay, now we will discuss about initial symbols of complex function. Z equal x plus iy, Z sama dengan x ditambah y ya. Jadi ini terkait penyimbolan, nanti akan kita bahas terusnya terkait bilangan kompleks maupun fungsi kompleks ya. Jadi kita bahas dulu runtutan dari bilangan-bilangan sehingga muncul sampai dengan ke bilangan kompleks. Jadi kita flashback ya dari mata kuliah yang pernah kita pelajari sebelumnya sebagai prasyarat, yaitu salah satunya adalah mata kuliah ilmu bilangan. Di ilmu bilangan kita membahas ada bilangan bulat. Kita tahu bilangan bulat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di dalam bilangan bulat tentunya kita pernah punya konsep ketika kita punya 1 ditambah 3 maka sama dengan 4. Dalam pembelajaran anak sekolah dasar atau SD, di situ kita selain
positif. Jadi bilangan bulat positif 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi kita punya harta 1 ditambah harta berikutnya 2, maka harta kita menjadi berapa? Banyak, tambah menjadi 3. Nah, dari situ kita punya konsep bilangan bulat positif. Kemudian jika kita punya 2 dikurangi dengan negatif 5, bagaimana hasilnya ya? Harta kita 2 begitu. Kemudian hutang kita ada 5. Maka yang masih itu hutang apa harta kita? Maka kita dapatkan yaitu 2 dikurangi 5, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi yang masih apanya? Hutangnya. Jadi hutang kita simpulkan dengan negatif, maka negatif 3. Di situ muncullah yang namanya bilangan bulat negatif. Nah, dari bilangan bulat negatif kita tahu muncullah beberapa bilangan lagi ya, bilangan pecahan atau fraction, yaitu ada rasional, ada 2/3, kemudian ada negatif 4/5 dan seterusnya. Selain bilangan rasional, muncul juga bilangan irasional. Ya, di bilangan irasional kita tahu sebelum kita masuk di dalam contoh slide saya ada contohnya akar 3, kemudian pi ada ln 2 dan seterusnya. Jadi saya kasih contoh konkret di bilangan irasional. Misalkan kita punya aplikasi dari teorema Pythagoras. Jadi kita punya segitiga siku-siku di mana di situ satu sisi one sided we have satu satuan luas, and one sided other we have satu satuan luas juga. Jadi satu sisi lainnya kita punya satu satuan luas. Maka kita dapatkan hipotenusa, hypotenuse of the segitiga siku-siku yang barusan kita bahas. Berapa hipotenusa atau sisi, bisa kita sebut biasanya di persekolahan hipotenusa atau sisi miring. Berarti 1 sama 1 tadi kita dapatkan akar 2. Jadi ketika mereka, para siswa kita, jadi peserta didik kita dihadapkan dengan bilangan tersebut akar 2, maka loh bagaimana akar 2? Jadi berapa? Bisa nggak sih dibuat yang lebih sederhana lagi? Misalkan dibuat pecahan atau apa? Tidak bisa. Jadi apa yang dilakukan? Apakah itu masuk bilangan rasional? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya ada bilangan lain. Jadi akar 2 tadi bukan bilangan rasional karena tidak bisa diubah menjadi pecahan A per B, maka kita sebut sebagai bilangan irasional. Seperti yang saya contohkan di slide, ada akar 3, ada pi, ada ln 2. Nah, kemudian dari rasional dan irasional tadi, dari keduanya membentuk namanya bilangan real. Nah, dari situ ada bilangan lain lagi juga seperti yang kita bahas di awal ketika saya mengatakan terkait eksistensi di awal, di subeksistensi, bahwasanya ada imajiner tadi atau disimbolkan dengan I. Misalkan akar negatif 3, berarti akar negatif 3 itu kalau kita ekuivalenkan atau kita sama dengankan menjadi akar 3 dikalikan dengan akar negatif 1. Nah, kemudian ada lagi berapa? Akar pi dan seterusnya. Itu terkait imajiner. Terima kasih. Jadi sudah kita bahas terkait pengantar bilangan kompleks. Silahkan dicek di e-learning Moodle ya. Linknya lms.ig.bojonegoro ACID. Di sana ada beberapa literatur maupun beberapa pembahasan atau diskusi yang akan kita lakukan ya. Jadi silahkan dicek. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas terkait definisi bilangan kompleks ya. Terima kasih. Jadi di video yang pertama kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.